Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Saya tuh pengen kelihatan seumuran sama Alfi Nabila. Kalau ada di WhatsApp itu emoticon anak kecil yang suka ngasih ekspresi lucu-lucu tuh. Wajahnya mirip dia loh. Cantik ya anaknya ya. Ini mahasiswa KPI. Sebut ini nggak sih? Sebut identitas nggak sih? Nggak usah. Nggak usah. KPI mana? Cari sendiri. Pada di belakangnya tuh ada identitasnya. Di bawah ini. Di bawah ini. Nanti nggak tak kasih loh ya. Cantik itu biasanya banyak penggemar, tapi cantik itu terkadang juga disalahgunakan. Albi suka nyalahgunakan kecantikan nggak sih? Saya suka menutupi kecantikan Bu pakai masker. Oh benar, ini masker. Kalau gitu kecantikanku ku buka ya, maskernya ku copot. Pede aja meskipun nggak secantik Albi. Buatan semua wanita itu cantik pada pandangan yang tepat gitu. Pada pandangan yang tepat semua wanita itu cantik. Iya. Karena banyak pandangan ya, banyak perspektif perempuan itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Iya. Ya. Justru kalau yang salah itu kalau kita mencoba mengubah diri, nggak jadi diri sendiri dan mengikuti orang lain yang kita anggap dia itu cantik. Karena begini begitu, sehingga kita meninggalkan jati diri kita. Sip. Oke. Cantik itu nggak harus putih. Cantik itu nggak harus putih. nggak harus mancung, nggak harus tinggi, nggak harus tinggi. Tubuhnya ideal tuh nggak. Bener. Nggak banget. Yang penting apa adanya dirimu itu yang lebih baik ya. Kalau kata makalah gitu, kalau kau kenal dirimu maka kenal Tuhanmu. Nah maksudnya di situ nanti kalau sudah mengenal diri sendiri itu kecantikan akan terpancar gitu, nggak sih Bi? Inner beauty-nya akan muncul gitu. Tapi obrolan kita nggak tentang itu kan? Ini tentang apa ini? Ini Albi mau cerita tentang katanya sering dalam satu situasi yang dikenal dengan friendzone. Bang John. Friendzone. Friendzone itu apa sih, Bi? Teman, zona teman. Zona pertemanan gitu. Yuk mau kemana yuk? Sini. Friendzone itu zona pertemanan. Semua orang kalau saya sama kamu berteman, kita itu berarti friendzone gitu kah? Iya mungkin. Oh, masa? dunia pertemanan. Iya pertemanan. Tanpa dibumbui apapun. Tapi itu terjadi antara perempuan, bukan antara perempuan kan. Biasanya friendzone itu lebih kepada pertemanan antara lawan jenis ya, laki-laki perempuan. Lebih spesifiknya gimana? Kan ada istilah juga kita kenal itu TTM, teman tapi mesra. Nah, itu apakah juga masuk kategori friendzone, Bi? Enggak ya. Enggak, kalau TTM kan apa itu namanya, Bu? Ada timbal baliknya. Ada timbal balik. Ini kayak saya suka, dia suka. Oh, saya suka, dia suka. Tapi kita nggak ada komitmen untuk pacaran gitu, nggak ada ya. Oh, itu TTM. Kalau friendzone bedanya apa? Friendzone apa ya? Kayak saya lagi suka, dianya enggak. Bahasa terbarunya itu apa yuk? Keras. Terus CRUSH. Oh, tapi bacanya keras ya. Keras. Oh, itu artinya apa itu? Apa yuk? Ya. Oh, keras itu kayak gebetan. Tapi cuma sebagai anggapan. Oh, dianggap gitu. Oh. Tapi sisi sebelah sananya nggak merasa kalau dia di-crushin. Oh, misalnya kitanya itu bahasanya meng-crush dia itu gebetan kita, tapi dianya nggak ngerasa gitu ya. Oh, nyesek nggak sih? Nyesek banget itu. Oh, bahasanya keras ya. Ini kalau Albi ada nggak cerita? Kata Ayu tadi Albi banyak dalam situasi friendzone gitu. Tapi kalau aku lihat sih mungkin kalau Albi ini ya jadi yang apa ya? Jadi yang apa yang
yang nggak punya perasaan apa-apa. Yang nggak punya perasaan. Justru yang yang laki-lakinya mungkin yang baper-baper ke Albi gitu. Ya nggak sih? Atau pernah Albi punya perasaan ke seseorang tapi seseorangnya justru nggak ngasih timbal balik ya perasaannya gitu. Enggak Bu, kalau itu enggak, sejauh ini enggak. Enggak ya. Cerita dong. Yang mana Bu? Yang mana? Banyak, boleh lah ceritain semuanya boleh. Yang apa? Mulai dari mana ini? Nggak tahu, mulai dari cukir boleh deh. Pernah siapa? Nggak usah sebut merek. Oh nggak usah sebut merek. Ini tapi ketika kapan nih? Ketika masa sekolah dulu? Masa sekolah saya bodo amat Bu. Oh bodo amat ya? Iya, soalnya cowoknya ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang menarik gitu. Bukan mandang fisik loh ya. Bukan fisik. Cuma mandang apa ya? Nggak ada daya tariknya gitu ya. Oh gitu. Nggak enak. Nggak ada kentek gitu ya. Kurang crush gitu. Iya. Kurang crush ya. Oh gitu. Jadi terus ada pengalaman tentang friendzone itu ketika sudah selesai dari sekolah lanjut tingkat atas gitu ya. Kayaknya begitu Ibu. Terus gimana ceritanya waktu itu? Apa? saya kayak gitu nggak peka Bu. Pertama itu nggak peka. Terus lama kelamaan kok anak ini beda, kok gini. Terus lanjut saya nanya ke Ayu, yuk kok aneh ya ini anak gitu. Terus seneng kamu Bi. Emang perlakuannya apa yang kayak ada menunjukkan dikasih dia spesial ke kamu gitu, perlakuan dia? Perlakuan ambil contoh mudah pas kuliah ya Bu. Garapnya tugas. Oh gitu. Kamu oke-oke aja ya digarap. Oke lah Bu. Nggak boleh menolak pertolongan. Oh iya bener, nggak boleh menolak pertolongan, itu pamali gitu. Iya. Ternyata meskipun di balik itu ada udang di balik batu gitu. Oh Tapi gitu. saya pertama awal-awal gitu masa bodoh. Alah bene lah. Loh, berarti itu kalau friendzone itu bisa disebut juga cinta bertepuk sebelah tangan dong? Bisa. Oh, gitu. Kan itu bahasa gaulnya sekarang Bu. Dalam zona pertemanan. Mau gitu. menerima nanti takut sananya gimana gitu. Kan zona pertemanan nggak satu dua anak, banyak anak. Oh banyak anak. Gitu. Oh iya. Aduh, bisa saya satu wanita, dua laki-laki. Siapa tahu dua-duanya suka, kan nggak tahu Bu. Gitu. Itu sulit banget loh. Tapi Albi pernah begitu ya? Pernah deh kayaknya Bu. Oh iya. Kan mending nggak usah diterima dua-duanya Bu. Nanti merusak pertemanan begitu. Iya. Mending saya nyari yang lain, yang luar kampus. Oh gitu ya. Kalau kita menjalin hubungan atau relasi kayak deket, komitmen lebih dekat dengan lawan jenis itu, kalau dalam lingkaran pertemanan itu apakah merugikan kayak gitu yuk menurutmu? Yuk menurutmu merugikan dah? Kayaknya sih kalau aku melihat ini karena aku melihat teman-teman mahasiswa ya, kalau dalam biasanya kan teman-teman mahasiswa itu bergerombol gitu ya. Iya. Nah kalau di dalam gerombolan itu ada pasangan tuh. Nah biasanya itu yang nggak bisa cair gitu kan. Iya Bu. Yang pasangan itu sukanya dua-duaan aja. Terus yang lainnya nggak pasangan grundel. Kok gini yang merasa milik berdua, yang lain kontrak. Iya bener. Apa juga karena itu yang jadi alasan kenapa nggak mau. Iya, soalnya saya juga mikirnya gitu Bu. Tapi dari dulu itu saya udah bilang aku nggak mau sama teman sendiri, apalagi teman kelas kita. Aduh maaf. Berapa orang yang kamu tolak? Berapa yuk? Banyak, sombong amat sih. Sombongnya nggak boleh. Iya, tapi kenapa Albi gitu tidak berminat untuk menjalin hubungan lebih serius? Ini karena mungkin si dia kurang menarik atau mungkin ada prinsip lain?
dibilang dianya kurang menarik sih enggak Bu, banyak uang kok. Tapi kayaknya teman-teman Albi itu, maksudnya yang Bu Rob lihat itu kayak tadi ya, banyak sisi menarik. Mungkin satu itu banyak uang, dua punya skill yang lumayan kan teman-teman itu. Iya, nggak dimanfaatkan pas saya tugas kan Bu. Jangan dimanfaatkan. Astagfirullahaladzim. Nggak canda. Emang kan maksudku teman-teman itu punya kompetensi gitu kan. Tapi dari dalam sini tuh nggak ada Bu, kayak ayo bila jalin hubungan sama itu satunya, nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak suka. Oh, nggak suka. Tapi temenan Bu, soalnya kenapa kayak kalau udah klop ada komit gitu, nanti saya deket sama ini, kok kamu gitu sih? Oh iya, jadi kayak terbatasi gitu. Iya. Padahal dianya belum jadi suami saya Bu. Kan males, ilfil, suka ilfil kayak gitu Bu. Iya, daripada jadian tiba-tiba kita ilfil ya, minta putus terus gak nyapa. Wah. Itu malah double nanti jalinan silaturahminya bisa putus. Mending temenan aja. Oh gitu ya. Tapi misalnya Albi itu kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang deketin, terus ada kerentaknya hati gitu, Albi juga pacaran atau memilih berprinsip untuk tidak pacaran, langsung nikah aja gitu? Atau berarti kan kalau langsung nikah aja nanti gitu kan? Enggak pacaran Bu. Oh nggak pacaran ya? Kenapa? Kan enak punya pacar, punya yang support. Nggak usah pacaran, cukup teman rasa pacar gitu. Kamu modus Oh gitu. Iya Ibu, soalnya saya nggak ada prinsip pacaran Bu dari dulu. Coba tanya yuk ya. Nggak ada prinsip untuk pacaran. Enggak. Tapi kalau orang tua kayak gitu sebenarnya ngebolehin nggak? Nggak ngedukung sama sekali, dari keluarga nggak ada Bu. Nggak yang boleh, namanya pacaran tuh nggak ada. Saya nurut, ya Allah. Ya. Kayaknya lebih enak juga teman ya. Iya, enak temen banget. Enak temen, lebih luas dan sebagainya. Main ke rumah itu nggak ada yang kayak gimana. Temen itu temen, cuma temen. Nggak ada yang pacarku main. Diapeli pacar. Iya, diapeli pacar. Nggak Bu. Nanti kalau sudah diapelin karena bawanya apel, lalu dianggurin karena bawanya anggur. Oke. Nah, ini mungkin karena sudah punya pengalaman ya, punya pengalaman beberapa kali. Ini untuk teman-teman yang mungkin pernah terjebak friendzone, apa yang harus dilakukan? Dirinci deh, apa aja yang dilakukan apa yang harus dilakukan? Saya kayak saya nih. Menurutmu? Menurut saya. Kasih tips gitu lah. Stay cool. Tetap terlihat tenang walaupun hatinya tap. Kan nggak tahu namanya friendzone, yang laki suka si kitanya memendam, kan nggak tahu juga gitu. Lakinya suka, kita memendam apa? Memendam rasa. Cuma itu tadi ada beberapa hal yang nggak ngebolehin buat jadi komitmen. Oh gitu. Stay cool aja. Oke. Keuntungan stay cool kenapa? Kalau kita tenang aja, stay cool aja. Keuntungannya bisa lihat itu beneran suka apa enggak gitu. Oh gitu. Beneran berjuang apa enggak. Oh. Aduh ya Allah. Iya. Oh iya benar, harus lihat ya perjuangannya seberapa besar gitu. Jadi wanita itu harus mahal. Wah. Iya. Berapa rupiah? Nggak bisa dinilai. Oke. Habis stay cool terus? Nggak usah peka deh. Nggak usah peka. Kenapa? Nggak usah peka Ibu. Cukup pekanya peka itu. Oh, pekanya ke teman aja ya. Nggak usah kayak ada pikiran, kamu gitu sama aku, kamu suka ya? Nggak usah. Hindari itu. Oh iya. Ini khusus ke dia yang memang punya perasaan ya. Tapi kalau ke teman kita harus peka ya, punya empati gitu.
Oh gitu. Peka khusus, nggak peka khusus yang buat itu tadi, yang Iya. suka. Jadi kayak kita cuek aja gitu kan. Iya, Mm-mm. macak biasa, Macak biasa, biar kitanya juga nyaman, disamaratakan gitu. Terus habis itu ada lagi? Habis itu enggak sih, saya cuma 2 itu tok. Dua Stay ya. cool sama nggak peka. Bukan nggak peka, pura-pura nggak peka. Cuek kali ya. Iya, Cuek aja cuek gitu. terus ada yang bilang sok jual mahal. Ya emang mahal gitu. Oh gitu. Oh, jadi memang ya apa? Tapi kayak gitu itu terus pada perjalanannya si laki-laki itu bisa memudar perasaannya terus jadi teman biasa gitu atau enggak? Ada ya. Ada, tapi ada juga yang malah nggak saling nyapa. Oh gitu. Padahal masih friendzone, Bu, belum sampai jadian, Bu. Kan susahnya di saya, Bu. Iya, Ya Allah, saya sebagai wanita. Oh bener. Ini ya apa jadinya dia mungkin ngerasa sendiri kok sikapnya malah nggak enak gitu, Aldi gitu. Jadi kemudian dia malah terus sewot sendiri gitu, nggak nyapa. Wah, kalau kayak gitu kamu apa yang dilakukan? Dibiarin atau? Biarin lah, Bu. Dibiarin ya. Ya itu tadi nggak peka ya, cuek aja. Merasa nggak ada apa-apa. Padahal nggak tahu. Kalau berarti dalam pas siklus dalam pertemanan, kelompok pertemanan itu yang hal demikian friendzone atau cinta bertepuk sebelah tangan itu wajar ya, pasti terjadi ya. Pasti. Kebanyakan. Pasti, tapi kalau untuk wanita sendiri janganlah. Kenapa? Sakit. Cukup. Ya bukan apa ya, bukan egois. Harus cowok yang suka, tapi kan iyalah. Oh harus cowok yang suka. Kalau kita yang suka jangan ya, Pak. Jangan. Maksudnya kalau kita yang bertepuk sebelah tangan jangan. Lebih baik tinggalkan. Oh iya. Ini Abi pernah nggak sih bertepuk sebelah tangan? Nggak pernah. Oh nggak pernah, sombong banget. Nggak pernah ya. Oh, berarti kalau nggak bertepuk sebelah tangan, cintanya bersambut dong, perasaannya bersambut. Cuma niku terhalang apa ya, Bu? Terhalang restu orang tua. Enggak. Kayak sinetron. Terhalang umur, Bu. Terhalang usia. Oh, usiamu terlalu muda gitu. Iyalah, Bu. Oh iya. Dulu nih kelas berapa coba? Kelas 6 MI. Oh, kelas 6 MI. Astagfirullahaladzim. Kamu suka seseorang kelas 6 MI. Yang kamu suka itu Pak Guru jangan-jangan. Bukan. Orang itu. Teman sekelas. Dianya enggak sekelas SMA. Oh, jadi kamu waktu itu berapa itu? 4 tahun. 4 tahun. Selisih ya. SMA masa 4 tahun? Iyalah, Bu, kan saya kelas 6 SD. Terus kelas 7, 8, 9, 10. Oh iya benar, 4 tahun. Selisih 4 tahun. Kalau 4 tahun nggak terlalu jauh lah sebenarnya. Cuman waktu itu kan masih anak-anak kan. Jadi cinta monyet. Tidak, itu doang. Fix itu doang. Selebihnya nggak ada. Kayaknya itu yang sampai sekarang disimpan deh. Enggak. si Babang kemana yang SMA itu sekarang? Hilang sudah. Oh hilang sudah. Oh udah. Emang sih kadang kita masa kecil kita itu punya kan ya seseorang yang kita ketika kecil itu suka gitu sama seseorang. Sebenarnya gitu. saya nggak suka, Bu, pertama, Bu. Terus? Cuma dianya duluan lah, Bu, secara cowok. Oh dia yang ini ngasih kode-kode gitu. Apa ya, Bu? Saya tuh gini, Bu, orangnya, Bu. Pertama kali ketemu, terus langsung dalam hati itu, kayaknya suka saya deh itu. Bukannya kepedean ya, tapi emang beberapa kejadian itu kayak gitu, Bu. Terus beberapa hari dia tanya-tanya, terus kirim surat. Sampai kirim surat juga. Sampai. Terus dulu saya tuh nggak pegang HP, Bu. Lewat bibi saya. Pengirim suratnya. SMS. Oh, SMS. Dulu SMS. Zaman dulu kan apa ya? SMS itu cuma apa ya? Cinta monyet tuh kirim biodata, suruh ngelengkapin, biar apa kayak gitu, Ibu.
Nggak tahu, kayak mau dia ajak ikut CPNS kali ya. Anak-anak ikut CPNS. Oh gitu, disuruh melengkapin biodata. Oh. Tapi sama kan bibi saya nyamarnya jadi saya, Ibu. Oh. Dia yang cowok itu nggak tahu kalau itu bibi saya, taunya saya. Aduh, ya Allah, culas banget mainnya. Terus yang surat dia kirim itu isinya apa, Bi? Isinya bla 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 bla, akhirnya akan ku nanti pret. Oh gitu, emang bener ungkapan perasaan ya. Astagfirullahaladzim. Oh, kayak nggak apa-apa lah, itu kan kayak gitu tuh kenangan indah tau. Enggak, pahit itu Ibu. Udah fix. Maksudnya dulu kan kita punya kenangan semacam itu, nggak apa-apa. Maksudnya dulu kita kan punya kenangan semacam itu kan. Itu rona-rona kehidupan yang harus kita simpan dengan baik, Bi. Disimpan, dirapi. Semua cerita yang terjadi dalam hidup kita. Oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Udah berlalu Ibu itu. Oke lah, ini karena Diva udah datang. Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak. Bukan dia kan friendzone-nya? Bukan. Ayo Bi, apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Pesannya terserah lah, boleh pesan tentang cerita monyet, pension boleh. Pesannya bentar, saya lupa Bu. Searching dulu lah. Apa ya Bu? Yang terbaru itu namanya apa Bu? Produk terbaru? Apa terbaru? MS Glow. Bukan. Satunya limited edition. Apa teh? Satu ya Roma nggak ngerti bahasa kalian. Satunya limited edition. Jadilah cewek yang apa yang mudah didapatkan itu, ya Allah, lupa aku. Apa sih? Sebentar, kita nunggu dia browsing dulu. TikTok. Jadilah ini aja, yang sulit didapatkan itu loh Bu. Apa sih, ya Allah? Bukan cewek yang menjelang lebaran ya banyak diskon. Astagfirullahaladzim. Enggak. Udahlah, itulah. Apa ya pesannya? Pesan dan kesan. Jangan mudah baper. Oh, jangan mudah baper. Ini untuk apapun ya, bukan cuman masalah hubungan, masalah menghadapi dunia ini juga jangan baper gitu. Supaya nanti kita bisa melaju terus menghadapi kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Gitu ya, Bi ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti kapan-kapan bikin tema lagi. Kayaknya Albi ini punya segudang cerita yang nanti bisa dibagikan buat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.